warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Janati dengan NIM 2319023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, materi yang pertama yaitu latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dilatar belakangi oleh semakin bertambahnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam ketika istri dan pamannya yaitu Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Nah, setelah meninggalnya kedua seseorang tersebut, kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa tidak ada lagi yang akan melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nah, begitupun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Thaif. Nah, di kota Thaif tersebut, kaum kafir Quraisy menghasut seluruh masyarakat kota Thaif untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan mereka mengolok-olokkan Nabi Muhammad. Selain itu, mereka juga melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, atas jaminan perlindungan dari Mut'aim bin Adi, maka Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanannya untuk mendakwahkan agama Islam sampai yang kita sebut sebagai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu poin B, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan peristiwa Isra Mi'raj? Betul sekali. Isra Mi'raj berasal dari dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Nah, jadi yang dimaksud dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj terjadi itu pada tanggal berapa? Iya, betul sekali. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 20 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di sebuah tempat yang dinamakan Hatim. Hatim itu sebuah tempat yang berada di dekat Ka'bah. Nah, pada saat itu, Malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau mendekati Nabi dan membelah dada beliau. Kemudian membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Nah, lalu Malaikat Jibril meletakkan hikmah dan iman yang sudah disiapkan dalam bejana emas. Nah, Malaikat Jibril tersebut yang mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit dunia. Nah, di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, yang sebelah kanan ada hitam-hitam dan sebelah kiri ada hitam-hitam. Ketika menoleh ke sebelah kanan, maka tertawalah Nabi Adam, dan ketika menoleh ke sebelah kiri, maka menangislah Nabi Adam. Nah, hitam-hitam yang berada di sebelah kanan menunjukkan anak cucu Nabi Adam yang ahli surga. Nah, hitam-hitam yang sebelah kiri menunjukkan anak cucu Nabi Adam yang ahli neraka.
Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, hingga naik lagi ke langit yang keempat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, sampai naik lagi ke langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nah, kemudian di langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, hingga sampai akhirnya di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di langit yang ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai yang berada di dalam dan 2 sungai yang berada di luar. Menurut malaikat Jibril, 2 sungai yang berada di dalam itu adalah sungai dari surga. Dan kemudian 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu 50 kali sehari semalam. Nah, akhirnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam ini menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perintahnya, yaitu sholat fardu. Dikarenakan dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Setelah Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah sholat fardu menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 kali sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kemudian poin yang ketiga yaitu kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau melihat beberapa kejadian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dan wajahnya menyeramkan. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa betapa jahatnya penjaga neraka dan tidak memiliki belas kasihan kepada siapapun. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dari sebelahnya dan daging yang buruk. Nah, hal ini menggambarkan bahwa orang yang selama hidupnya selalu melaksanakan zina. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, hal tersebut menggambarkan orang-orang yang selama hidup di dunia itu selalu berbohong dan membicarakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Nah, hal ini menggambarkan bahwa orang yang semasa hidup di dunia itu selalu makan makanan riba. Kemudian, materi yang terakhir yaitu poin C, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Masjidil Haram, melintaslah Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Abu Jahal bahwa dirinya telah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, tetapi Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya karena peristiwa Isra Mi'raj itu mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Nah, kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar.
dan beliau menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Beliau telah melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi tetap saja Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Nah, mereka menganggap bahwa mana mungkin Masjidil Aqsa sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu semalam. Nah, kaum kafir Quraisy ini menghasut masyarakat Mekah untuk tidak mempercayainya. Nah, menghasut kepada semua masyarakat Mekah untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad bahwa beliau itu telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi, hasutan tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat Mekah. Nah, masyarakat Mekah mempercayainya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan masyarakat Mekah ingin semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra itu perjalanan